Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal. Saat ini mulai melemah pada sebelumnya bergerak uptrend dan ternyata pengendalinya kembali masuk melakukan akumulasi di harga bawah. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham Toba yang minggu ini ternyata masih gagal naik melewati resisten di sekitar 1180 sampai 1200. Jadi pada perdagangan hari Jumat, Toba mencoba untuk break resisten ini, hari Senin kembali melemah. Dan untuk minggu ini memang Toba masuk wishlist kami beruntung member untuk coba dipantau untuk buy on breakout atau buy on support. Dan pada saat ini bisa kita lihat Toba ternyata gagal break zona resisten ini, kembali melemah. Saat ini mencoba untuk bertahan di sekitar harga 1050. Tapi support kuat saat ini bisa ada di sekitar 1000 yang merupakan support psikologis. Dan jika kita lihat walaupun pada perdagangan hari Jumat naik, candlenya tidak oke, ada shadow ke atas mencoba naik di atas 1100, ini masih gagal. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Toba, bisa coba kita lihat di sini. Asing terpantau melakukan sedikit distribusi, tapi satu minggu ini asing keluar dengan jumlah lumayan besar. Di broker summary walaupun naik juga terpantau tidak ada akumulasi, malah terlihat ada sedikit distribusi. Jadi untuk Toba apabila teman-teman saat ini masih punya dan masih hold, masih bisa di hold. Secara pergerakan memang satu minggu ini melemah, tapi ini pelemahan yang menurut saya masih wajar karena memang resisten di sekitar 1180 sampai 1200 masih berupa resisten kuat. Harga 1150 juga sebenarnya ini masih belum terkonfirmasi break. Tapi untuk tren jangka menengah, Toba sebenarnya masih bergerak tren. Apalagi kalau pemberitaan bahwa salah satu direksinya terpantau masih masuk melakukan akumulasi. Jadi pada tanggal 31 Juli, salah satu direksinya yaitu Diki terpantau masih masuk di sekitar harga rata-rata 1135 per lembar saham. Tapi untuk saat ini apabila mau coba pantau dengan entry lebih oke apabila bisa dapat di sekitar harga 1000. Jadi wait and see di sekitar 1000. Apabila Toba mengetes kembali 1000 minggu depan masih bisa bertanda rebound, maksudnya masih bisa coba entry. Untuk target swing jangka pendek di sekitar 1150 sampai harga 1200. Atau hold satu selama Toba tidak turun bawah harga 1000 dengan target menjauh di 1300. Jadi selama masih kuat di atas 3000, harga 1000, Toba belum ada tanda-tanda patah tren. Jadi masih ada potensi untuk rebound kembali. Dan sekarang kita akan coba lihat saham MBMA, salah satu saham yang keluar dari indeks MSCI yang small caps. Bisa kita lihat, satu minggu ini memang MBMA langsung bergerak turun, tembus harga 500 merupakan support psikologis, juga sudah turun bawah garis EMA 50 di harga 466. Tadi sebelumnya memang MBMA masih kuat di atas 500, mencoba rebound, mencoba naik di atas 520, ternyata gagal, dan langsung bergerak turun. Dan ternyata alasan penurunan karena keluar dari MSCI. Dan jika kita lihat, saat ini MBMA mencoba untuk bertahan di garis EMA 150 di harga 438. Jadi hari penutupan hari Jumat, MBMA turun di harga 430. Secara candle ini belum terkonfirmasi break. Dan karena satu sudah turun lumayan dalam, menurut saya MBMA menarik untuk coba dipantau minggu depan. Apabila minggu depan MBMA bisa naik kembali di atas 440, menurut saya masih menarik untuk coba di entry. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk MBMA, bisa kita lihat asing terpantau hari Jumat malah masuk dengan jumlah lumayan besar. Di broker summary memang terpantau ini ada sedikit distribusi. Jadi untuk MBMA, wait and see dulu. Apabila minggu depan bisa naik kembali di atas 440, maksudnya masih bisa coba di entry dengan target swing jangka pendek di sekitar garis EMA 50 di 466 sampai 480. Atau hold satu selama MBMA tidak turun di bawah garis EMA 150 dengan target di harga 500. Tapi sebaiknya jangan entry apabila hari Senin MBMA masih lanjut turun di bawah garis EMA 150. Karena cara pergerakan ada potensi untuk menuju 400. Dan apabila turun, teman-teman mau coba spekulatif buy, lebih oke coba tunggu di 400. Selanjutnya PNLF juga keluar dari indeks MSCI yang small caps. Bisa kita lihat cara pergerakan memang PNLF tidak oke. Karena untuk tren jangka menengah sudah bergerak downtrend. Tapi dalam beberapa minggu terakhir ini atau satu bulan terakhir ini mulai sideways, tapi mencoba untuk naik di atas 260 selalu gagal. Saat ini bisa kita lihat mencoba untuk bertahan di harga 250.
Dan memang beberapa kali sebelumnya menyentuh 250, PNLF masih bisa bertahan. Tapi ingat, untuk tren jangka menengah, PNLF masih bergerak sangat downtrend. Dan sekarang kita coba lihat di broker summary. Di broker summary asing terpantau masih terus keluar. Dan di sini juga bisa kita lihat ini masih ada sedikit distribusi. Jadi untuk PNLF juga apabila teman-teman mau coba pantau dan entry, ini hanya spekulatif buy karena resiko masih lumayan besar, apalagi sentimen keluar dari indeks. Sehingga menurut saya harus hati-hati. Selama masih kuat di atas 250, teman-teman mau coba spekulatif buy, masih bisa coba tunggu di sekitar 250 untuk target swing jangka pendek di 260 sampai garis EMA 50. Dan saatnya sekitar 272. Dan jika kita lihat sebelumnya juga beberapa kali PNLF bisa rebound dari 250 menyentuh atau mendekati 270 sampai 272. Tapi sebaliknya jika entry apabila ternyata PNLF hari Senin kembali turun di bawah 250. Karena cara pergerakan akan lanjut membentuk low-low, akan lanjut downtrendnya. Oke, selanjutnya saya coba update lagi saham Tekim. Untuk INKP kemarin sudah kita bahas. Untuk Tekim hari ini kita coba bahas. Kan cara pergerakan bisa kita lihat ini juga masih bergerak uptrend. Sebelumnya mencoba naik di atas 6.400 gagal break. Saat ini sudah mencapai resisten di harga 7.000. Dan secara teknikal Tekim juga masih bergerak uptrend. Dan jika kita perhatikan kenaikan tinggi hari Jumat kemarin untuk Tekim ini terpantau sebenarnya masih ada akumulasi. Jadi masih ada akumulasi di broker summary. Asing juga terpantau malah masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk Tekim masih sangat layak untuk di hold. Masih ada potensi untuk break 7.000 menuju target berikutnya di sekitar 7.500. Tapi karena hari Jumat sudah naik lumayan tinggi dan saat ini tepat di resisten 7.000, masih ada potensi untuk terkoreksi sementara atau terkena profit taking sementara. Dan saat ini saya lihat apabila gagal break 7.000, masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar 6.700. Dan apabila melemah pun misalnya ini pelemahan wajar. Apabila teman-teman sebelumnya belum sempat buy on breakout di sekitar 6.400, misalnya masih bisa coba tunggu Tekim terkoreksi dulu ke sekitar 6.700 sampai 6.800. Apabila masih bisa bertahan, misalnya masih menarik untuk coba entry. Tapi jika terpantau ternyata hari Senin terkena profit taking dan malah turun di bawah 6.700, lebih oke apabila mau entry adalah coba tunggu kembali di sekitar 6.400 sampai 6.500. Dan untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, misalnya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Nah, Tekim bisa kita lihat sebelumnya memang tidak oke, bergerak downtrend kan sudah turun di bawah kedua garis EMA. Tapi setelah berhasil break kedua garis EMA bisa kita lihat Tekim saat ini sudah mulai bergerak trend. Dan teman-teman bisa jadikan 6.400 untuk trail stop apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar 6.000 ke bawah. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.